Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar lagi bersama Astuti Prabawati. Ini kita belajar tryout UTBK ujian tertulis berbasis komputer. Yang pertama, fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah merumuskan tujuan asesmen dan kegiatan pembelajaran. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran. Pernyataan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap merumuskan tujuan pembelajaran. Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pernyataan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap merancang asesmen. Bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap merancang kegiatan pembelajaran. Setelah memahami substansi CP, guru dihadapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Capaian pembelajaran atau CP dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dan pendekatan understanding by design atau UBD yang dikembangkan oleh Wiggin dan Tighe tahun 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi, menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka adalah pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP berikut ini yang benar adalah semuanya benar, yaitu hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran dan menganalisis tingkat kepenguasaan kompetensi peserta didik. KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran atau TP. KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik dan melalui deskripsi kriteria dan interval nilai.
Pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat adalah asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang diterapkan. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru, kecuali guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Sebelum melakukan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen awal tersebut, diketahui bahwa 45% peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 15% kinestetik, dan 40% auditori. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut, kecuali peserta didik diberi kebebasan untuk mengekspresikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah guru bukan sebagai sumber belajar utama. Peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Bu Farida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, ia membagi peserta didik dalam beberapa kelompok belajar. Ternyata Bu Farida masih mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya kepadanya, sehingga proses belajar masih berpusat pada guru. Hal yang dapat dilakukan Bu Farida adalah Bu Farida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari. Peserta didik bekerja sama untuk memperkuat pemahaman konsep karena mereka mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibanding guru, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri. Guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab bersama selama proses pembelajaran. Seorang guru mengadopsi elemen-elemen diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti menggunakan bahan bacaan yang berbeda untuk peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam. Namun, beberapa peserta didik masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran. Diberikan langkah-langkah berikut. Alur atau tahapan perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk merumuskan tujuan belajar adalah 4, 3, 2, 1, yaitu guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama, lalu guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan kompetensi dari capaian peserta didik, lalu peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya. Yang terakhir,
peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal apa yang ingin diketahui. Seorang guru melaksanakan pembelajaran pada topik tertentu yang mendapati bahwa peserta didik belum pernah mempelajari topik tersebut. Hal yang perlu dilakukan guru pada kegiatan awal pembelajaran adalah menguraikan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantik pengetahuan peserta didik terkait materi tersebut, mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial. Beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah: 1. Kebutuhan peserta didik yang beragam. 2. Kondisi kelas. Yang ketiga, kebutuhan guru dan kepala sekolah dan lingkungan sekolah. Elemen yang perlu dipertimbangkan guru ketika melakukan modifikasi belajar adalah kebutuhan peserta didik yang beragam dan kondisi kelas. Makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Tujuan dilakukannya asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah mendapatkan data kemampuan awal peserta didik. Hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah: aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan rencana asesmen awal, kecuali melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses, konten, dan produk. Diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah: semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil asesmen kognitif awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut kecuali menentukan tujuan pembelajaran. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya, namun ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi prasyaratnya. Hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Namun pada pelaksanaannya, ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Hal yang perlu dilakukan Ibu Dewi adalah memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahaman pada guru. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis TARL adalah: menentukan tujuan pembelajaran, melakukan asesmen awal kemampuan awal, dan merancang kegiatan pembelajaran. Ibu Des melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa sebagian peserta didiknya kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Sebaliknya, peserta didik sebagian dapat mencapai tujuan pembelajaran dan mudah. Berikut ini langkah yang perlu dilakukan Ibu Des pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut kecuali menerapkan asesmen awal kognitif. Pembelajaran dan pendekatan CRT dirancang dengan mengacu pada
latar belakang budaya peserta didik. Pembelajaran dan pendekatan CRT mempertimbangkan komponen berikut sebagai alat pembelajaran yang lebih baik kecuali prestasi. Komponen tujuan pembelajaran yang dapat melewatkan pertimbangan latar belakang budaya peserta didik adalah tujuan pembelajaran. Guru perlu memiliki kesadaran multikultural yang kritis untuk semuanya benar, yaitu menguji nilai budaya secara objektif, menguji kepercayaan secara objektif, memberikan kepekaan yang lebih besar terhadap sejarah, dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang baik. Manfaat dari pembelajaran dengan pendekatan CRT adalah kecuali meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah. Salah satu tahapan pembelajaran dengan pendekatan CRT adalah identitas pendidik. Pada tahapan ini diharapkan peserta didik diajak untuk mengenali identitas budayanya sendiri yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Pada suatu pertemuan, peserta didik Pak Widi sangat antusias ketika membandingkan hasil diskusi terkait budaya dengan topik yang sedang mereka pelajari. Namun Pak Widi pun menyadari bahwa beliau perlu mengambil peranan dalam diskusi tersebut agar pembelajaran tetap pada jalurnya. Dalam hal ini Pak Widi dapat berperan sebagai fasilitator. Pak Raffi sedang melakukan pembelajaran dan pendekatan CRT di kelasnya. Peserta didiknya kebingungan mencari benang merah antara materi yang sedang dipelajarinya dan budayanya. Hal yang dapat dilakukan Pak Raffi adalah meminta para peserta didik untuk saling berkolaborasi dan mencari informasi dari berbagai sumber. Davi adalah salah seorang peserta didik asal Kalimantan. Dia mengikuti orang tuanya pindah rumah ke Bandung. Teman-teman di sekolahnya mayoritas. Dava adalah seorang peserta didik asal Kalimantan. Dia mengikuti orang tuanya pindah rumah ke Bandung. Teman-teman di sekolahnya mayoritas bersuku Sunda. Dava merasakan kesulitan untuk beradaptasi karena perbedaan budaya berikut ini hal yang dapat diprioritaskan guru untuk membantu Dava, kecuali memberikan kelas tambahan bahasa daerah secara gratis agar ia dapat meningkatkan kemampuan akademisnya. Ibu Asri adalah guru bahasa Inggris. Hari ini Ibu Asri ingin peserta didiknya bercerita tentang makanan tradisional dengan menggunakan bahasa Inggris. Kegiatan yang dapat dilakukan Ibu Asri kecuali mengajak peserta didik membuat makanan tradisional sebagai bahan untuk membuat cerita. Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Yaitu membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik sekolah terbatas. Anda adalah guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat berheterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang akan Anda lakukan yaitu membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Pada suatu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuat poster dengan tema budaya, akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang akan Anda lakukan yaitu membuat survei minat peserta didik untuk
dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik yang baru pindah dari luar Jawa, dan tentu saja ia tidak mengetahui bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia, apa kemudian tindakan yang Anda lakukan yaitu melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Apa yang Anda lakukan yaitu memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktekkan. Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas yang Anda lakukan untuk menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan, yaitu dengan membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Anda pengampu guru bahasa Inggris, Anda menyadari bahwa kemampuan menulis kurang diperhatikan. Namun hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam, seperti antara isi, tulisan, reputasi, kejadian. Apa yang Anda lakukan yaitu membuat proyek menulis kolaboratif antara peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam. Anda adalah guru matematika kelas 1, ingin mengenalkan bilangan 1 sampai 10. Anda ingin peserta didik menuliskan bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa di antara mereka yang belum mahir memegang alat tulis. Maka yang Anda lakukan adalah membedakan target kompetensi dan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Selama 5 tahun Anda menjadi guru kelas tinggi, namun tahun ini Anda mengajar guru kelas rendah yaitu kelas 1 untuk mengajarkan konsep angka. Namun para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan. Maka Anda membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan budaya dengan perkembangan bahasa Inggris. Untuk menentukannya agak kesulitan karena peserta didik di kelas Anda terdiri dari berbagai macam budaya. Maka Anda melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Anda mengetahui bahwa ada 2 suku asal peserta didik yang sama-sama dominan. Mereka terlibat konflik. Namun beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi namun tidak berhasil. Selaku guru kelas, yang Anda lakukan adalah membuat kelompok dengan anggota yang membaur agar kedua suku tersebut memberikan tugas kolaboratif. Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari. Saat ini sedang mempersiapkan untuk tampil di festival budaya. Namun kemampuannya murid-murid berbeda sehingga Anda bingung menentukan aktivitas yang paling sesuai. Maka yang dilakukan adalah meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah, Anda merasa bahwa kemampuan menulis perlu diasah. Di sisi lain Anda belum memiliki asesmen untuk kemampuan menulis. Maka yang Anda lakukan adalah memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar proses
progres kemampuan juga lebih terlihat. Anda adalah guru matematika yang mengajarkan materi perkalian bilang ratusan. Namun sebagian peserta didik belum memahami perkalian sampai ratusan. Mereka baru memahami puluhan dan hafalan perkalian bilang satuan masih sedikit. Maka yang dilakukan adalah memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual, sementara itu sebagian besar suka belajar auditori. Maka perbedaan ini menjadi tantangan dalam mengelola kelas yang homogen. Maka yang dilakukan adalah menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan. Terima kasih.